Waskita Beton Precast Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi beton precast dan ready mix. Sekarang saya sedang berada di salah satu pabriknya di Karawang untuk melihat bagaimana proses produksi betonnya, dan saya juga di sini akan melihat sebuah learning center yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan laboratorium. Bagaimana isi dari semua pabrik ini? Mari ikuti perjalanan saya. Ya Sobat Investor, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Yudi Darmawan selaku Direktur Produksi dari PT Waskita Beton Precast Tbk. Pak Yudi, ya. Apa kabar Pak? Baik. Iya Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya nih sudah mau berbagi ke Sobat Investor mengenai bisnis yang dijalankan oleh Waskita Precast ini Pak. Nah sebelumnya saya ingin nanya nih Pak, ini seragam yang Pak Yudi kenakan ini seragam apa nih Pak? Bagus sekali Pak. Jadi WSBB memang ada beberapa seragam ya. Ini kebetulan seragam terbaru, baru kita launching pada saat ulang tahun yang kelima. Ini sebenarnya pakaian khusus untuk kunjungan ke plant ya. Jadi untuk ke plant, kebetulan kalau ke plant kan kita harus memenuhi unsur K3. Dan ini memang ada beberapa reflektor, sehingga kalau kita ke lapangan sudah tidak perlu lagi pakai rompi, pengaman. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kapan sih Pak Waskita Precast ini berdiri sendiri dan terpisah dari Waskita? Baik. Precast ini embrionya itu adalah sebuah divisi. Jadi sebuah divisi yang berada di Departemen Sipil saat itu di Waskita Holding. Kebetulan kita ada satu proyeknya cukup besar, itu tol Benoa di Bali. Kita kemudian ada 2 paket di situ. Nah kita ingin mencoba bahwa efisiensi. Jadi kita coba membuat suatu usaha dari hulu sampai ke hilir. Nah kebetulan di situ produknya itu kebanyakan beton. Jadi kebanyakan beton, girder, kemudian precast dan ready mix. Nah, dari situ akhirnya setelah proyek selesai, tentunya proyek berikutnya juga menunggu karena waktu itu kita juga lagi booming jalan tol. Akhirnya saat itu di spin off lah oleh holding itu menjadi satu perusahaan di tahun 2014. 2014, tepatnya 7 Oktober 2014. Kemudian berjalan dengan waktu. Dan ini memang tumbuh menjadi perusahaan yang besar, sehingga pada tahun 2016 akhirnya kita coba untuk IPO. Jadi dari IPO kebetulan kita juga dapat listing dari itu dari OJK, dan akhirnya kita dapat dana. Nah dari situ kita coba untuk mengembangkan usaha. Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Kira-kira seperti itu. Oke Pak. Bagaimana dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Waskita Precast ini, Pak? Oke, baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan proyek saat itu, kemudian kita lagi ada beberapa proyek jalan tol. Jadi yang pertama kita membuat precast, precast. Kemudian yang kedua kita ready mix, suplai betonnya. Jadi yang ketiga itu adalah konstruksi dan instalasi. Kira-kira begitu. Pak Yudi mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai yang produk precast ini bagaimana Pak? Jadi precast ini produknya kita bagi dalam 2 jenis. Yang pertama itu adalah produk putar dan yang kedua adalah produk non putar. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan ya dari pemirsa, kok ada putar dan tidak putar gitu ya. Jadi yang putar itu adalah yang mempergunakan mesin spinning. Jadi mesin itu jadi si produknya itu diputar dengan kecepatan tertentu. Biasanya kita pergunakan untuk tiang pancang. Jadi tiang pancang kalau dikenalnya itu ada namanya spoon pile. Jadi kalau misalkan pemirsa nanti lihat di jalan ada yang suka kayak seperti pensil gitu ya. Nah itu kita salah satu produk kita. Itu diputar. Nah itu berbagai macam tipe ya. Dari mulai dari panjangnya juga tertentu customize ini ya. Jadi diameternya tergantung kebutuhan, mulai dari diameter terkecil 30 sampai diameter yang terbesar 1200. Dan kemarin pada saat ulang tahun kita yang kelima, kami launching adalah mungkin pertama ya kali di Indonesia ada sebuah spoon pile diameternya 1200, kemudian panjangnya 50 meter tanpa sambungan. Ya, jadi memang ini cukup berat dan cukup panjang. Ini diproduksi di plant kami di Bojonegara. Kebetulan di belakangnya itu langsung ke laut. Jadi memang pengirimannya lewat laut. Itu kira-kira produk yang putar. Kemudian produk yang non putarnya itu kita juga beberapa macam. Salah satunya girder. Jadi kalau
lihat di jalan tol ya, ada yang dipasang girder-girder, itu produk kami. Dulunya produk ini tersambung semua, artinya utuh, kemudian kita kirim. Tapi memang ternyata dengan lalu lintas yang ada kan terkendala ya, mengangkut yang 50 meter, 40 meter. Akhirnya kami coba bangun dengan segmental supaya lebih pendek, lebih mudah. Baru nanti di lapangan baru kita sambungkan menjadi satu yang utuh. Panjangnya bisa dari 12 meter sampai ke 50 meter. Saat ini untuk e-girder itu sampai 50. Di samping e-girder juga kita punya produk yang namanya U-girder, ada T-girder, kemudian ada box berbagai macam. RC pipe ya, jadi itu untuk saluran kita lingkaran itu juga kita bisa sampai diameter 3 meter dari mulai yang terkecil. Kemudian punya produk seat pile dari beton. Jadi seat pile itu untuk penahan tanah. Itu juga variasi dan customize juga. Jadi kita bisa pesan, bisa panjang, bisa jenisnya, bisa juga ukurannya. Kemudian kita juga punya produk-produk yang lain semacam tiang pancang square gitu ya. Itu juga biasanya untuk pembangunan. Biasanya di jalan tol ada yang memakai jalan spoon pile, ada juga yang pakai konkrit square pile. Di samping itu juga kita ada beberapa produk saluran ya. Saluran, kemudian ada beberapa produk juga yang biasanya ada mini pile dan sebagainya, kira-kira itu mungkin. Kalau dengan yang ready mix sendiri, ready mix ini kan yang produk yang cair Pak ya? Iya, betul. Ini bagaimana Pak? Biasanya kan setiap proyek itu pasti membutuhkan beton, otomatis lah ya, otomatis. Dan ini juga satu kesempatan bagi kami juga, terutama untuk di jalan tol. Itu kan kebanyakan sekarang kalau orang bilang itu perkerasannya ya. Perkerasan itu ada dua, ada fleksibel, ada rigid. Nah, yang rigid itu kita mempergunakan beton. Ya, jadi beton itu tebalnya rata-rata antara 29 sampai 30. Bisa bayangkan satu lajur atau satu jalur gitu ya. Itu kita panjang berapa kilometer kan itu membutuhkan beton. Iya. Saya pikir saya nggak mau kehilangan nih kesempatan ini. Jadi kita bangun batching plan, namanya batching plan untuk memproduksi beton itu. Sampai saat ini kita punya lebih dari 70 batching plan. Dengan kapasitas sehari kita rata-rata sekitar kalau sebulan ya, kalau sehari sih rata-rata antara 500 kubik sampai tergantung kita kapasitasnya, tapi rata-rata itu. Dan sebulan itu rata-rata 15.000 kubik atau secara keseluruhan setahun itu kami bisa produksi sekitar lebih dari 10 juta kubik gitu kan. Kemudian macamnya juga banyak dari mulai yang terendah untuk land konkrit sampai ke high tensile beton. Jadi beton yang mutu tinggi gitu kan. Kami sudah ada. Kemudian ada beberapa jenis juga. Ada namanya early strength. Jadi early strength itu biasanya kalau kita ngecor beton kan lambat ya. Minimal 1 hari gitu kan. Kita coba dengan suatu teknologi beton itu dalam waktu sekian jam sudah keras gitu ya. Sudah kering sehingga bisa dipakai. Oke. Kemudian atau sebaliknya, ini beton tuh kita perlu yang agak lambat deh keringnya gitu kan. Kita juga bisa dengan beberapa teknologi, dengan beberapa exmixer. Kira-kira itu yang di ready mix. Baik. Nah tadi kan Bapak sebut juga ada construction Pak ya. Nah, kalau dari ini bagaimana Pak bisnisnya Pak? Baik, cita-cita kan dari hulu ke hilir nih ya. Ke hilir. Betonnya kita supply, materialnya kita supply. Kalau boleh pemasangannya kita juga gitu kan. Artinya gini, kita tiang pancang. Mancangnya kalau bisa kita kemudian juga punya alat, bahkan kita ada namanya inner boring ya. Jadi sudah kita kerjakan di beberapa proyek DKI itu yang mempergunakan inner boring. Kemudian kami juga erectionnya gitu ya. Kalau perlu ya dengan pilarnya kita kerjakan sehingga di situ ada konstruksinya, ada instalasinya, erectionnya. Nah mungkin apakah ada bisnis lainnya juga Pak seperti supporting? Oh iya betul. Jadi gini, kami juga tidak berhenti di situ gitu kan, tidak di situ yang. Kemudian saat ini bisnis ready mix atau bisnis precast itu yang paling krusial itu adalah di material. Oke ya. Jadi material dua, ada material pabrikan, ada material alam. Kalau material pabrikan seperti semen itu biasanya suplainya dengan begitu mudah gitu kan. Tapi kalau material ini
Nah ini agak susah karena kita harus selektif material. Nah kita punya supporting yaitu quarry. Artinya gini, kita coba punya suatu lahan yang di situ ada apa namanya quarry batu, kemudian kita dirikan stone crusher. Nah batu itu kita pecah menjadi batu split sebagai bahan dasar dari beton. Jadi berbagai macam ukuran, berbagai macam kebutuhan, dan itu memang ini dedicated. Jadi kita nggak menjual keluar, tapi dipakai sendiri. Ya, dipakai untuk produksi beton untuk produksi di Waskita Precast, Pak ya. Pasirnya juga kita ada beberapa quarry pasir yang bagus. Kemudian ya kita tambang juga, kita pakai untuk kebutuhan sendiri. Tapi itu memang belum cukup, belum bisa memenuhi. Paling sekarang baru kita penuhi dari dalam itu sekitar maksimal di 30% lah. 70%-nya tetap kita harus membeli dari luar. Nah, di samping itu, di samping quarry, kami juga ada namanya bagian stressing. Jadi girder ini begitu kita cetak itu tidak bisa langsung diangkat. Itu ada namanya stressing. Jadi kita memasukkan strand ke dalam, kemudian kita tarik, itu menjadi satu, baru itu diangkat. Nah, kita punya divisinya. Jadi stressing kita punya divisinya. Di samping itu juga kami punya peralatannya, gitu kan. Artinya kami punya crane, kemudian kami juga punya truk mixer untuk mengangkut, kemudian kami juga punya lori, artinya punya untuk ngangkut girdernya, gitu ya. Jadi untuk angkutannya kita juga punya. Kira-kira itu supporting dari peralatan.